apa namanya kalau dibalikin malah yang ditanyain gitu malah marah kan aneh gitu mas. Benar benar benar. Ya, yang maksudnya yang nanya atau yang tanya yang marah? Iya misalkan mereka nanya mungkin kan itu biasa tapi kan bagi orang lain terlalu menyakitkan tapi ketika ditanya apa namanya kayak dibalikin gitu ke mereka tapi mereka tuh kayak ngerasa ih kok jatuh padahal kan mereka juga omongannya nyelekit gitu lah tapi merekanya malah kayak tersakiti gitu kalau dibalikin sama orang yang ditanyain mereka kapan menikah kapan punya anak kayak gitu. Betul. Jadi benar, memang kalau kita prinsip komunikasi dalam lingkungan sosial itu kita kadang berada pada situasi yang berani, berani untuk memulai sebuah pembicaraan, tapi kita tidak siap untuk menerima setiap konsekuensinya gitu kan. Nah, sayangnya banyak sekali orang yang seperti itu ketika dia berani untuk berkomunikasi. Berkomunikasi ini luas ya. Berkomunikasi itu bukan cuma masalah menyapa, ngobrol, tapi juga tentang bahasa tertulis, chat di WA, grup keluarga gitu ya. Atau sekedar kita mungkin apa ya, misalkan ngajak ketemuan atau apapun itu yang komunikasi tertulis maupun lisan yang itu mungkin daily activities yang setiap hari terjadi gitu ya. Tapi eh, kebanyakan dari mereka itu tidak siap gitu ya tentang kondisi bahwa kalau dia bertanya ada peluang besar dia akan memperoleh pertanyaan serupa meskipun dalam bentuk yang berbeda gitu ya. Misalkan kalau kamu nanya ke salah satu anggota keluarga lain yang itu belum menikah, dan kamu tanya kamu kapan nikah gitu kan. Nah, bisa jadi kan setara apa situasi sebaliknya adalah si anaknya atau yang ditanya itu kan tanya ke si orang yang nanya itu mungkin Pak Ade atau budenya. Loh, kalau si ini kapan nikahnya gitu. Kadang-kadang kan kita semacam kadang-kadang juga pingin balas tapi bukan bukan nggak ada maksud seperti itu cuma sekedar pengen nanya aja kok. Mungkin kita jadi lebih bersemangat kalau kita tahu si saudara kita yang satunya juga udah mau menikah kapan gitu kan. Dan eh, itu tadi saya bilang bahwa kalau kita mau ngomong sesuatu kita kadang nggak siap kayak sekedar kita nge-forward chat gitu ya. Di dalam WA group ada berita terbaru kita forward segitu mudahnya atau ada kita tahu ada informasi terbaru tentang suatu seorang artis atau apapun gitu yang atau mungkin sekitar kita gitu ya lingkungan pertemanan teman sekolah kita sekedar forward repost story atau repost feed atau kita mau bikin akun TikTok kita nggak pernah siap dengan konsekuensi yang akan kita terima gitu bahwa banyak sekali hal-hal yang mungkin kita tidak pertimbangkan yang imbasnya itu sangat luas salah satunya mungkin itu adalah eh, kerugian buat diri sendiri ya bahwa bisa jadi informasi yang kita sampaikan kita tanyakan kita sebar itu adalah informasi-informasi yang bisa jadi belum valid informasi-informasi yang justru akan merugikan diri kita sendiri karena apa karena informasi yang tidak valid bisa membuat kita jadi dianggap mencemarkan nama baik, dianggap melakukan tindak pidana dan segala macam kayak gitu kan. Dan belum lagi efek jangka panjang atau efek luasnya ya, efek ke sampingnya, efek ke orang lainnya bahwa kalau berlaku seperti itu bisa jadikan orang lain yang secara psikologis tidak cukup kuat dia akan terkena imbasnya juga loh kok disebarin loh kok begitu cepatnya tersebar secara viral dan itu tidak fair gitu kan bahwa harusnya mungkin itu disimpan rapat di dalam keluarga tetapi malah diperluas atau mungkin disimpan rapat di dalam pertemanan malah disebarkan secara luas gitu kan buat beberapa orang mungkin itu sebuah hal yang biasa tapi buat beberapa orang lain itu sesuatu yang sangat sensitif jadi perlu ada aspek empati dalam proses komunikasi gitu Mas Aceh. Boleh kita lanjut ke teman-teman yang lainnya ya Mas Aceh biar punya kesempatan yang itu udah nggak terasa udah 24 menit nih ngobrol kayak gini. Oke. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari sebentar. Mbak Dasya Nuris ya. Ini kayaknya saya kenal sama Mbak Dasya Nuris ini. Oke, mungkin mau di invite juga. Enggak ya? Boleh langsung ngomong aja nih kayaknya nih kalau Mbak Dasya Nuris nih. Bentar. Bisa nggak ya? Oh ya bisa. Invite. Aku mengundang dua teman baru nih. Mbak Airin dan Mbak Dasya Nuris. Nah,
Dia tanya nih, Mbak Desya nulisnya, bagaimana cara kita memberikan pengertian kepada keluarga jika kita belum siap untuk menikah atau memiliki anak? Coba, mungkin langsung bisa live nah ngomongnya gitu, jadi biar tahu kita ikut merasakan, mungkin senasib sepenanggungan dengan yang dirasakan sama Mbak Desya nulis nih. Coba gimana Mbak? Oke Mas, jadi tuh sebenarnya di sekitar saya nggak begitu banyak sih orang yang apa ya, mereka mereka nggak banyak yang belum siap untuk menikah gitu. Tapi di lingkungan mereka rata-rata apa ya, nge-push mereka untuk menikah kayak gitu. Nah, gimana sih cara kita menyikapi hal tersebut gitu? Gimana sih cara kita biar keluarga atau lingkungan-lingkungan sekitar tuh paham dan bisa nerima dengan baik mungkin alasan-alasan kita kenapa sih kita nggak siap dan sebagainya kayak gitu sih Mas. Karena tadi yang dijelasin sama Mas Denny kan tadi juga apa ya, susah gitu untuk memunculkan empati mereka gitu biar mereka tuh paham kalau misalnya kita tuh belum siap dan sebagainya. Nah, gimana sih caranya kayak gitu sih? Oke. Nah, ini perlu kita, kalau kita ngomong komunikasi, saya selalu ingatkan bahwa komunikasi, hubungan interaksional, sosial dan segala macam itu bersifat dua arah. Jadi nggak cuma tentang bagaimana cara kita menyikapi itu, tapi juga nggak cuma tentang bagaimana harus mereka mengomongnya ke kita gitu kan, memahami apa yang kita sampaikan, tapi juga tentang bagaimana sebenarnya kita itu menyampaikan ke merekanya seperti apa gitu kan. Jadi kalau pertanyaannya dia adalah ternyata banyak situasi di mana kita ditanyain kapan menikah, kita belum siap untuk menikah itu menikah, tapi kita coba buat nyeritain gitu kan apa, tapi mungkin itu nggak semua orang bakal bisa menerima itu gitu kan. Nah, yang pasti pertama itu ini, jadi jangan berpikir coba untuk memperoleh empati dari mereka dulu, tapi bagaimana cara kita tuh mempersiapkan kalimat yang kuat untuk kita itu bisa memberikan penjelasan yang itu cukup kayak sekali tembak semua beres gitu kan. Nah, siapkan semuanya, segala kemungkinan yang terjadi, segala hal yang memungkinkan itu, bahwa nggak cuma tentang alasan kenapa kita belum siap menikah, alasan kita belum siap memiliki anak, tapi buatlah sebuah kalimat yang dimana itu logis gitu kan, logis dalam artian itu akan bisa masuk ke dalam konteks keluarga kamu gitu kan, keluarga kalian, karena setiap keluarga pasti akan berbeda karakteristiknya. Setiap keluarga yang kita hadapi juga pasti punya individu-individu yang berbeda. Jadi kalau kita mau meyakinkan mereka tentang pendapat kita perlu punya banyak peluru gitu ya, kita perlu punya banyak kesiapan secara kata-kata, kalimat, karena itu pasti akan apa ya, kita perlu memahamkan beberapa orang, dan bisa jadi ketika kita ngomong sama satu orang itu akan didengarkan sama orang lain lagi. Jadi ini kan seperti reaksi berantai yang kalau kita tidak menyiapkan kalimat yang tepat maka akan menjadi kerugian, akan menjadi bumerang buat diri kita sendiri. Jadi ketika kita mau menyampaikan sesuatu yang cukup kontroversial gitu, atau mungkin sesuatu yang itu belum cukup bisa diterima orang lain, maka siapkanlah setiap jawaban yang itu cukup kuat. Ketika nantinya akan ada muncul pertanyaan, maka juga siapkan peluang-peluang terjadinya jawabannya itu juga. Jadi itu kadang-kadang kita sendiri itu belum siap. Saya bilang tadi seperti awal, kita mau ngomong sesuatu, kita mau menjawab sesuatu, kita mau menimpali sesuatu, merespon sesuatu, kita sendiri itu emosional sifatnya gitu kan. Karena kita tidak terima, kita langsung jawab. Karena kita kesel, kita langsung balas. Karena kita nggak suka, maka kita langsung jawabnya dengan amarah gitu. Tapi padahal kita bisa melakukannya dengan cukup satu kali jawab, tapi cerdas gitu. Maksudnya kita strateginya tepat. Jadi jangan sampai malah memicu pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang lebih apa ya, lebih kritis gitu kan, dan itu malah merugikan kita. Karena kalau semakin kita salah mengambil langkah, maka kita akan sulit untuk berkelit gitu kan. Jadi di sini bukan tentang masalah bagaimana cara untuk berbohong, bukan, tapi tentang bagaimana cara kita menyampaikan pendapat kita yang bisa diterima oleh orang lain. Artinya kita perlu mengenal dulu siapa yang kita hadapi, karakteristiknya seperti apa, dan kita perlu mengetahui apa yang sebenarnya kita yakini tentang pertanyaan kita. Ucapkanlah dengan kalimat-kalimat yang tepat, dan itu akan bisa diterima dengan karakteristik orang-orang yang akan kita hadapi. Sehingga ujungnya adalah pertanyaan dari pertanyaannya Mbak Desya Nuris yang berikutnya, empati.
harapannya kita memperoleh empati dari mereka agar mereka bisa memahami jawaban kita. Nah itu sana. Jadi memang awalnya dari kita dulu nih. Mungkin mereka pemicunya, tapi apa ya? eh, Pancingan berikutnya itu sebenarnya kalimatnya kita gitu. Jadi kita harus hati-hati sehingga kalau kita tidak mau ini berlarut-larut, maka ketika kita mau membalas atau merespon, maka kita harus kasih jawaban yang matang supaya nggak muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Itu ya. Jadi tenangkan dulu pikiranmu, dinginkan gitu kan. Jangan sampai emosi. Nah, ambil nafas dulu mungkin gitu kan, terus kemudian baru hembuskan baru bisa ngomong gitu. Jadi apa ya, tidak harus langsung jawab, tapi tenangkan pikiran dulu, persiapkan kalimatnya, atau mungkin sejauh-jauh dari hari sudah bersiap gitu ya, menuju hari H gitu ya. Jadi sehingga kita bisa prepare full gitu Mbak Dasya Nuris. Oke Mas, berarti itu kalau misalnya boleh disimpulin, berarti yang pertama kita harus tahu dulu siapa lawan bicara kita, karakteristiknya gimana, gimana sih orang ini gitu. Jadi kita bisa nyiapin gitu dan ngerespon dengan baik gitu kan. Terus juga yang kedua, kita juga apa namanya harus nyiapin banyak argumen mungkin ya yang didukung sama data-data atau mungkin gimana ya yang bisa nguatin alasan kita itu. Terus juga yang ketiga jangan jangan kebawa emosi gitu ya. Kalau misalnya maksudnya jangan terlalu berlarut-larut dengan emosi. Intinya kita harus tenang, kita harus ya pokoknya kalau maksudnya nggak boleh yang menggebu-gebu, mereka harus paham dan sebagainya gitu. Jadi kayak pokoknya pelan-pelan aja. Yang penting maksud dari apa yang mau kita sampaikan itu tersampaikan kayak gitu ya Mas. Jadi sebenarnya bukan tidak boleh emosi ya. Emosi itu sangat manusiawi ya. Jadi kita marah itu wajar, tapi karena kita tahu kita berhadapan dengan siapa, itu tapi kita harus ini mendahulukan yang logika dulu gitu ya. Logika dulu baru emosinya gitu. Karena kadang-kadang kita mendahulukan emosi daripada logikanya gitu kan. Jadi emosi nggak apa-apa, pasti marah gitu kan, pasti kita nggak terima, pasti kita juga tersinggung, tapi yang didahulukan adalah itu tadi, karena kita yakin kita nggak akan mau ketemu sama situasi itu lagi kan, makanya kita harus apa, tutup gitu ya, close the moment dengan smooth gitu ya. Gitu Mbak Dasya Nuris. Kita masuk ke Mbak Rain ya. Mana di zaman sekarang banyak nikah muda. Ini komen Mbak Rain memberikan komentar. Mana di zaman sekarang banyak nikah muda. Jadi para orang tua banyak yang menyuruh anaknya untuk nikah juga gitu. Ya. Ada memang ada lingkungan yang seperti itu Mbak Rain, bener banget. Jadi nah ditambah lagi sama komennya Mas Karwoshing Badi nih, nikah muda jadi duda, itu janda mudanya lebih cepat ya. Bener, nggak cuma janda muda Mas Karwoshing Badi, tapi juga duda muda gitu kan. Jadi jangan perspektifnya nggak cuma cewek aja yang menjadi korban, bisa jadi di suatu situasi sebaliknya ada situasi di mana yang jadi korban adalah laki-laki gitu kan. Nah itu kan atau mungkin bahkan kedua belah pihak menjadi korban. Nah kita harus memasang standar ganda untuk itu, bahwa sebenarnya bisa jadi situasi pernikahan itu bukan situasi yang menjadi sesuatu yang menguntungkan, tapi malah menjadi sesuatu yang menjadi apa ya, bom waktu di mana suatu saat akan menunggu waktu untuk meledaknya gitu kan. Bukan hanya meledak di level mereka yang menikah, tapi meledak di level keluarga besarnya gitu. Jadi nyuruh orang buat menikah itu nggak seperti kita nyuruh orang buat beli kopi di warung depan rumah gitu, tapi ini tentang saat ini, besok, dan masa depan gitu kan. Jadi panjang gitu kan. Kalau bisa satu untuk selamanya. Jadi tidak bisa seperti kita membalikkan telapak tangan, tapi kita perlu proses untuk mengenali orang itu sehingga kita tidak salah kaprah dalam memilih keputusannya. Itu, dan lingkungan sekitar memang punya peran besar sebenarnya harus untuk bisa membuat kita jadi lebih matang, tapi kebanyakan tidak semua lingkungan punya peran yang positif untuk membuat kita jadi matang gitu. Cuma ya Mas, kebanyakan kasus pembunuhan sekarang karena tersinggung dari omongan. Iya betul. Jadi ya ini ya, kalau kita mau ngalir ya obrolan kita ya, sebenarnya saya bilang tadi, komunikasi itu sangat berbahaya gitu. Dalam satu sisi itu sangat positif, dalam satu sisi bisa sangat negatif ya. Jadi bisa menjadi pisau bermata dua gitu kan. Bisa membuat orang lain, kayak misalnya seperti ini, kita bisa menginspirasi orang lain,
bisa juga di situasi lain kita bisa mengajak orang lain untuk mengarah kepada kejahatan kayak gitu, dan salah satunya pembunuhan gitu. Banyak sekali yang memang akhirnya terjadi kriminalitas itu akibat sebenarnya komunikasi-komunikasi yang tidak sempurna atau komunikasi-komunikasi yang berujung kepada kesalahpahaman. Iya betul. Jadi memang ini saya mengajak teman-teman semuanya, semua yang kalian hadir di dalam live-nya Berbinar Insight Indonesia di TikTok hari ini, di malam hari ini, bahwa kita harus menjadi agent of change, bahwa kita sekarang yang paham untuk situasi yang seperti ini, maka kita harusnya belajar untuk membentuk komunitas atau lingkungan yang sehat, di mana kedepannya kita akan bisa punya lingkungan yang lebih baik ke depannya. Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi kita akan memutus generasi yang tidak bagus gitu kan, Bu. Sehingga kedepannya kita bisa memulai untuk membangun generasi yang lebih baik. Dan mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa men-spread out positivity. Kalau kata orang sekarang mental lemah, kata Mbak Rain, padahal kita harus lihat dari sisi individu tersebut. Itu dia, makanya kalau lagi suasana nanti kayak enak lapar terus belum budget, siapa yang nggak marah. Iya. Betul. Nah itu luar biasa ya. Ini kondisi dimana buat teman-teman yang sudah bekerja, bahwa kalau sudah kerja gitu kemudian gaji telat gitu, mungkin gajinya dikurangin atau mungkin ada sesuatu gitu kan, terus kita juga lagi ada problem, atau mungkin buat kalian yang sudah mulai mencoba menabung untuk masa depan atau mencicil untuk beli rumah atau apapun itu pasti akan jadi sesuatu yang kurang menyenangkan gitu. Pasti sesuatu yang sudah di planningkan ternyata kok tidak sesuai apa yang kita sudah prediksi gitu kan. Jadi pasti akan makin emosi, makin marah, makin muncul pikiran-pikiran yang membuat kita jadi lebih pusing dan kita jadi terganggu gitu kan. Gitu. Nah kita sudah berada di ujung acara. Sebenarnya aku tadi mau ngajak ngobrol Mbak Airin nih ya, nggak salah ada Mbak Airin juga. Ini mungkin kita coba ya, Mbak Airin, halo. Coba kita sambungkan sekali lagi. Mudah-mudahan bisa tersambung nih. Kayaknya jaringannya gangguan gitu mungkin ya. Nah, oke, nggak apa-apa lah, kita sudah berada di ujung acara. Nanti oke. Oke, terima kasih Mbak Rain. Terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir di acara hari ini. Berbinar Insight Indonesia selalu berusaha untuk memberikan layanan psikologi yang terbaik buat kalian semua dengan kualitas sumber daya manusia yang menjalankan produk-produk itu dengan yang terbaik pastinya. Kami berusaha memberikan psikolog-psikolog yang berkualitas dan tentunya konselor sebaya yang seusia kalian semua, namun kita bisa harapkan mereka juga memiliki kapabilitas yang kurang lebih sama dengan para psikolog yang kami ada di Berbinar. Dan tentunya beberapa produk-produk kami lainnya seperti psikologi kami juga jalankan dengan orang-orang yang sudah profesional di bidangnya. Jadi kalian nggak usah ragu, nggak usah khawatir kalau kita akan memberikan produk yang tidak bagus. Maka coba langsung kalau kalian penasaran, karena banyak banget yang sudah nyobain produknya Berbinar Insight Indonesia, baik itu dari kelasnya, seminarnya, webinarnya, workshopnya, termasuk juga konseling dan juga psikotesnya. Jadi bisa kalian spread out di positivity gitu ya, supaya kita semua bisa semakin mengenal Berbinar Insight Indonesia. Karena dari Berbinar kita harap bisa membentuk sebuah lingkungan komunitas yang sehat mental yang sesungguhnya gitu ya, bukan cuma sekedar dengar dari influencer tidak. Kami di Berbinar kami hanya mau menyampaikan aspek-aspek psikologi dari para psikolog yang benar-benar sudah matang di bidangnya gitu. Jadi bukan influencer yang sok-sokan pinter ngomong tapi tidak ada dasar keilmuannya, tidak ada bukti ilmiahnya. Itu juga kalian tonton di kontennya di Berbinar di TikTok maupun Instagram, kami membawanya dari jurnal-jurnal ilmiah yang sudah ber-ISSN dan buku-buku yang sudah teruji dengan BRSPN. Kayak gitu. Sekian dari saya gitu ya, terlalu serius untuk malam hari ini karena tadi pagi kita juga udah ada acara training peer counselor. Jadi buat kalian yang kelewatan acara-acara bagus di Berbinar, terus pantengin sosial media Berbinar, akan ada acara-acara seru lainnya, termasuk acara seperti ini kalian akan temuin lagi besok minggu depan di jam yang sama, hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat, dan juga ada bisikan di hari Sabtu di Instagram Berbinar, biar kalian bisa tambah ilmu, tambah dapat bisa positivity.
Selamat malam, saya dari Berbeda Indonesia dan Indonesia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.